Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di kelas yang baru ya. Kalian sudah naik ke kelas 12. Nanti Ibu akan mengajarkan untuk mata pelajaran akuntansi keuangan di kelas 12 ini. Nah, materi yang udah Ibu berikan di dalam Google Classroom kalian itu adalah materi pertemuan 1 sampai dengan 2 ya. Jadi ini materi 1 sampai dengan 2 terkait dengan aset tetap. Nanti ada lanjutannya aset tetap di pertemuan ketiga juga ada. Nah, yang akan Ibu bahas terkait dengan pertemuan kita yang pertama yaitu tentang KD menerapkan aset tetap. Di antaranya kita akan belajar mengenai pengertian dan jenis-jenis aktiva tetap, ya. Kemudian pencatatan pengakuan aset tetap, pengelompokan aktiva tetap, kriteria aktiva tetap, penilaian dan penyajian, harga perolehan, cara-cara memperoleh aktiva tetap, serta beban-beban selama masa penggunaan aktiva tetap dan faktor yang berpengaruh. Ini yang akan dipelajari di pertemuan pertama. Baik, untuk pertemuan pertama, kita merujuk dulu kepada pengertian si aset tetap. Aset tetap dengan aktiva tetap itu sama saja, ya, kata lainnya. Gitu. Nah, menurut standar akuntansi keuangan di sini, aktiva tetap ini adalah aktiva tetap yang berwujud. Jadi terlihat ada wujudnya ya, yang digunakan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Jadi tidak dimaksudkan untuk dijual, gitu ya. Jadi tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaatnya bisa lebih dari 1 tahun, gitu. Nah, aktiva tetap berwujud di sini adalah aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen. Dipergunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal, gitu. Nah, aktiva tetap nanti kita akan pelajari juga mengenai apa saja sih yang tergolong ke dalam aktiva tetap atau aset tetap. Ya, kita bisa mengenal apa yang terlihat gitu ya. Seperti diantaranya ada lahan, ya lahan juga termasuk ke dalam aktiva tetap. Kemudian dari lahan ini contohnya ya, bisa sebidang tanah ya, bisa sebidang tanah yang dimiliki sama perusahaan, tempat bangunan gitu ya, tempat daripada bangunannya. Kemudian ada juga gedung. Gedung tentunya adalah bangunan ya, yang terdiri di atas lahan. Nah, ini juga termasuk ke dalam aset tetap. Nah, kemudian untuk mesin itu kan alat mekanis yang dikuasai oleh perusahaan. Dalam kegiatannya baik untuk dagang maupun jasa. Kemudian ada kendaraan. Kendaraan di sini yaitu sarana angkutan perusahaan ya untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Jadi kendaraan untuk operasionalnya. Misalnya seperti apa saja? Truk, mobil dinas, kendaraan roda 2, ya. Nah, atau sarana transportasi lainnya. Selain daripada itu ada inventaris. Ya. Inventaris itu seperti perlengkapan yang melengkapi isi kantornya, tapi perlengkapan pabrik gitu ya. Kantor ataupun alat-alat besar yang mungkin digunain sama perusahaan. Contohnya ya ada inventaris gudang, ada inventaris pabrik, inventaris lab atau laboratorium yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu
tergolong ke dalam aktiva tetap atau aset tetap. Kemudian, selanjutnya, mengenai pencatatan dari pengakuan aset tetap ini, ada hal-hal yang perlu kita ketahui, ya. Di sini terkait dengan biaya perolehan. Biaya perolehan si aset tetap ini harus diakui sebagai aktiva jika hal-hal berikut ini terjadi. Yang pertama, kalau besarnya manfaat ekonomis ya di masa depan itu berkenaan dengan aset tersebut. Nah, itu nanti akan mengalir pada entitasnya. Kemudian yang kedua di sini, biaya perolehan si aset tetap ini bisa diukur. Ya, bisa diukur dengan pasti, dengan handal. Nah, jika ini dapat dilakukan gitu ya, dan ini terjadi, maka dari itu hal tersebut atau barang tersebut gitu ya, termasuk kita kategorikan ke dalam aset tetap. Gitu. Kemudian untuk kita mengelompokkan aktiva tetap di sini ada beberapa jenis ya dari aktiva tetap. Dapat berupa kendaraan, mesin, bangunan, tanah. Dari berbagai jenis yang aktiva tetap yang dimiliki oleh si perusahaan tadi, kita bisa kelompokkan atau kita bisa golongkan. Ada aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas. Contohnya kayak tanah, lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan peternakan, umurnya nggak terbatas, ya, sampai kapanpun, gitu. Karena tidak ada bangunan yang di atasnya. Namun, ada aktiva tetap, ya, yang mungkin punya umur terbatas. Dan apabila udah habis masa manfaatnya, bisa diganti dengan aktiva lain atau aset lain seperti contohnya ada bangunan, ya, kalau misalkan bangunannya sudah tidak dapat digunakan lagi, bisa dibangun ulang atau direnovasi. Mesin bisa diganti, ya. Kendaraan juga bisa beli lagi, ganti yang baru. Komputer, mebel, dan sebagainya. Ada aktiva tetap yang umurnya terbatas. Dan apabila kalau sudah habis masa manfaatnya, yang nggak dapat digantikan ya dengan yang sejenisnya. Seperti kayak hutan, tanah pertambangan, kan itu tidak mungkin. Jadi yang namanya tanah pertambangan gitu yang punya batu bara itu kan bener-bener ya udah untuk bisa direduce lagi kan nggak mungkin ya, jadi butuh waktu beratus-ratus tahun untuk bisa mendapatkan tanah dengan pertambangan seperti awal gitu. Kemudian kriteria daripada aktiva tetap ada yang berwujud. Berwujud di sini apa? Aset tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisiknya, ya, bukan yang kita nggak kelihatan fisiknya. Kayak paten perusahaan gitu ya, atau goodwill perusahaan. Kan itu tidak terlihat. Nah, kalau tidak terlihat, ya berarti tidak berwujud. Nah, kalau berwujud otomatis kelihatan, dapat dilihat. Ada wujud fisiknya. Kemudian ada yang berdasarkan umurnya, ya, lebih dari 1 tahun. Nah, aset ini harus dapat digunakan dalam operasi lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi. Ada lagi digunakan dalam operasi perusahaan. Yang namanya aktiva tetap harus digunakan di dalam operasi perusahaan, bukan hanya sebagai menjadi simpanan saja gitu ya. Barang tersebut harus dapat digunakan dalam operasi normal perusahaan, yaitu dipakai untuk menghasilkan pendapatan bagi si organisasinya. Jika suatu aset memiliki wujud fisik dan berumur lebih dari 1 tahun, tetapi rusak, ya,
tidak dapat diperbaiki lagi, tidak dapat dipergunakan untuk operasi perusahaan, maka aset tersebut harus dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap, harus diberhentikan. Yang keempat, tidak bisa diperjualbelikan karena ini adalah aset milik perusahaan. Jadi bukan untuk diperjualbelikan, gitu ya. Kalau untuk diperjualbelikan namanya barang dagangan, gitu. Nah, kalau misalkan aset tetap itu tidak bisa diperjualbelikan, ya. Kemudian selanjutnya material, di mana barang milik perusahaan yang berumur lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam operasi perusahaan, tetapi nilai atau harga per unitnya atau harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibanding total aset perusahaan. Jadi kalau kayak gitu nggak perlu dimasukkan sebagai aktiva tetap, gitu ya. Nah, dimiliki oleh perusahaan otomatis ya aset berwujud ini yang bernilai jadi yang namanya aset tetap harus dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan itu menyewa, jangan dijadikan sebagai aset tetap milik perusahaan atau jangan diakui sebagai aset tetap milik perusahaan. Tidak boleh karena bukan miliknya gitu ya. Rental segala macam. Nah, itu nggak boleh kita membuat sebuah laporan keuangan nantinya yang menggabungkan antara sewa gitu ya dengan aktiva tetap milik perusahaan. Itu harus dipisah. Kemudian untuk penilaian dan penyajian. Di sini aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan biasanya memiliki nilai yang cukup material tentunya ya, ada nilainya ya, agak lebih besar dibanding dengan total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Karena itu, metode penilaian dan penyajian si aktiva tetap ini akan berpengaruh pastinya sama si laporan keuangan nantinya. Ya, di dalam metode yang digunakan untuk menilai gitu ya, yaitu dengan cara berbasis harga atau biasa kita sebut berbasis harga perolehan biaya gitu ya. Nah, di sini metode penilaian ini ya, metode penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomisnya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai si aset tetap ini siap untuk digunakan. Berapa sih harga perolehannya gitu ya. Nilai aset tetap ini nanti disajikan di dalam sebuah laporan keuangan gitu. Dan jumlahnya nanti mungkin akan dikurangi dan juga akan diakumulasi dengan penyusutan jika ada. Nah, kemudian ada yang berbasis revaluasi atau nilai pasar. Kalau metode ini ya, metode penilaian aset yang mungkin didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan kita disajikan. Gitu. Penggunaan metode ini biasanya memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset yang dimiliki oleh si perusahaan. Karena nilai suatu aktiva tetap itu tergantung atau seringkali sudah tidak relevan lagi kalau kita melihat kondisi ketika laporan keuangannya itu disajikan. Contohnya, ketika sebidang tanah ya yang dibeli perusahaan misalkan 10 tahun yang lalu, harganya pasti udah berkali lipat-lipat ganda dong kalau sekarang ya. Jika tanah tersebut nanti disajikan dengan menggunakan biaya historis gitu ya, apa yang udah dikeluarin gitu kan, maka nggak dianggap dong sebagai cerminan kondisi saat ini atau faktualnya ya, aktual sekarang. Jadi ini harus berdasarkan nilai pasar pada saat ini. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan harga perolehan. Harga perolehan ini apa sih ya? Harga perolehan itu adalah keseluruhan uang yang kita keluarin untuk kita memperoleh itu sebuah aktiva tetap sampai aktiva tetap itu punya kita
sampai bisa digunain sama perusahaan. Nah, kalau misalkan di dalam kita membuat yang namanya barang tersebut atau hal tersebut, aset tetap itu menjadi milik kita, ada biaya yang harus dikeluarkan. Contohnya, ya, ada harga faktur asetnya, di mana tertera di dalam bukti transaksinya, gitu ya. Ada beban angkut yang harus dikeluarkan untuk mengangkut daripada aktiva tetap yang kita pesan. Ada biaya beban untuk pemasangan, perakitan dan segala macam. Ya, kalau kita impor dari luar ada biaya impornya. Ya, kalau bukan milik pribadi, kalau misalkan kita membeli dari orang lain, ya, yang tadinya itu adalah milik pribadi orang lain, tentunya jika kita beli ingin balik nama, kita harus mengeluarkan biaya juga untuk membalik nama. Nah, kemudian ketika kita juga misalkan ada makelar di situ untuk membayar sebuah tanah atau apapun itu bangunan, ya, dengan pihak ketiga, tentunya kita harus membayar juga komisi perantara. Nah, semua ini, ya, itu harus ditambahkan biar kita tahu berapa harga perolehannya. Ya, jadi kalau misalkan ada soal, kalian lihat ditanya berapa sih harga perolehan sebuah kendaraan. Nah, kalau ada beban angkutnya, ada biaya balik namanya, nah ada komisi perantaranya, tentunya semuanya ditambahin dulu, baru kita bisa mendapatkan hasil harga perolehannya. Ya, jadi si harga perolehan itu keseluruhan uang yang kita keluarin untuk kita bisa mempergunakan aktiva tetap tersebut, apapun itu yang dikeluarkan. Kemudian, gimana sih cara-cara kita bisa memperoleh yang namanya aktiva tetap? Ya, kita bisa beli secara tunai. Ya, kalau kita bilang beli secara tunai, otomatis pembelian tunai di sini cash gitu ya. Cash dicatat langsung dalam besaran jumlah yang memang kita keluarin uangnya gitu. Nah, untuk memperoleh aktiva tetap yang kita beli secara tunai, ya, diantaranya nanti akan ada harga dari faktur aktiva tetap itu sendiri, biaya balik namanya, beban angkutnya, beban pemasangannya. Kemudian yang kedua, kita bisa beli angsur atau kredit gitu ya. Nah, untuk aktiva tetap yang diperoleh dengan menggunakan kita pembelian angsuran seperti ini, harga perolehan daripada aktiva tetap, ya, tidak termasuk si bunganya. Nanti bunga selama masa angsuran harus dibebankan sebagai beban bunga. Nanti ada beban bunganya tersendiri selama periode akuntansi berjalan sampai kapan angsuran itu lunas, gitu ya. Sedangkan yang dihitung sebagai harga perolehannya yaitu total angsurannya. Jadi untuk bunga terpisah. Jadi yang kita lihat adalah harga perolehan dari total angsurannya. Ditambah kalau ada beban-beban seperti beban pengiriman, beban balik nama, beban pemasangan, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, perolehan dengan melalui penukaran, ya, atau pertukaran. Nah, kalau misalkan dengan cara pertukaran bisa ditukar dengan seperti surat berharga gitu. Kemudian aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar ini bisa juga dengan cara menukarnya dengan saham atau obligasi perusahaan gitu. Ya. Bisa juga mungkin ditukar dengan aktiva tetap lain, ya. Kemudian mungkin aja ada yang tukar tambah gitu. Nah, kalau melalui pertukaran seperti itu. Ada juga yang kita bisa memperoleh aktiva tetap itu dari donasi. Donasi, ya. Jadi kalau misalkan kita dapat donasi, ini kita memperolehnya dari donasi. Nah, kemudian
Beban-beban selama masa penggunaan aktiva tetap dan faktor yang beban-beban selama masa penggunaan aktiva tetap dan faktor yang berpengaruh ya, apa saja sih? Yang pertama, reparasi dan pemeliharaan. Tentunya kalau kita punya aktiva tetap, kita harus memikirkan ke depannya nanti akan ada nih beban yang kita mengeluarkan sejumlah uang untuk mereparasi ya aset tetap kita, karena tidak selamanya sesuai dengan harapan kita tentunya kan. Nah, bisa saja pada saat kita menggunakan aset tetap kita, pada saat operasional perusahaan terjadi kerusakan kah gitu ya, atau mungkin memang harus dijaga, dipelihara, ada biaya maintenance yang harus mungkin dikeluarkan ya, kayak seperti komputer ya, atau mungkin kendaraan, pasti harus pergi ke bengkel setiap bulan kan, seperti itu. Nah, untuk penggantian di sini ada kemungkinan suatu bagian dari aktiva tetap ini bisa jadi rusak misalkan ya, jadi ada spare partnya yang rusak kan, nah itu harus diganti. Kemudian ada juga mungkin penambahan. Nah, ketika misalkan kita memerlukan sesuatu yang harus ditambah seperti ruangan, bangunan, nah, atau menambah kapasitas mesin yang terbaru, mesin yang tercanggih, atau menambah komputer gitu ya, untuk para karyawannya dengan spek yang terbaik. Nah, ini namanya penambahan. Jadi, beban-beban ini nanti yang mungkin akan berpengaruh ketika kita menggunakan aset tetap itu. Nah, itu adalah pertemuan pertama gitu ya, terkait dengan aset tetap. Baru pengenalan tentang bagaimana si aset tetap ya. Nah, kalau misalkan di tempat kalian mungkin PKL gitu ya, tempat kalian PKL, tentunya kalian sering sekali melihat aset-aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Kalian sering ketemu dengan mungkin komputer, sering ketemu pasti bangunannya, lahannya. Nah, itu dapat terlihat. Nah, itulah aset tetap milik perusahaan. Nah, kalau misalkan ibu menyuruh kalian misalkan ya, coba kalian analisis di tempat kalian PKL ya. Waktu itu kalian kan pernah PKL beberapa hari mungkin ya, atau beberapa minggu. Coba kalian sebutkan apa saja sih yang termasuk ke dalam aset tetap milik perusahaan yang pernah kalian lihat pada saat kalian PKL. Kalau misalkan sudah, nanti kalian bisa di kolom komentar YouTube ataupun kolom komentar Google Classroom, kalian coba sebutkan apa saja yang udah pernah kalian lihat di tempat PKL terkait dengan aset tetap milik perusahaan gitu ya. Nah, jangan lupa mungkin nanti akan ada tugasnya selain daripada yang tadi, dan jangan lupa untuk absen ya, terus kerjain tugasnya gitu. Oke, nanti kita lanjut di pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.